Di suatu malam yang sunyi, ketika seorang pemuda bernama Nichi akan pulang ke rumah, datanglah seorang iblis wanita yang mencoba untuk memangsa Nichi. Dan perlahan, wanita yang awalnya cantik itu mulai berubah menjadi seorang iblis cacing humanoid. Tapi ketika iblis itu akan bersiap untuk memangsa Nichi, datanglah sebuah anak panah yang berhasil memancing perhatian dari iblis cacing tersebut. Lalu ketika iblis itu sedang lengah, wanita misterius itu segera melepaskan puluhan anak panah yang langsung berhasil mengalahkannya sampai mati. Namun, pada keesokan hari, ketika Nichi sedang memikirkan kejadian semalam, seorang teman Nichi yang bernama Kubo langsung mengajak Nichi untuk melihat beberapa gadis yang begitu menarik perhatiannya di jam olahraga. Hingga setelah jam olahraga selesai, Nichi pun langsung curhat kepada Kubo kalau dia harus segera mencari pekerjaan sampingan karena saat ini kedua orang tua Nichi sedang berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Namun, sewaktu mereka pengen masuk ke dalam kelas, Nichi pun gak sengaja menabrak seorang gadis bernama Sayu di samping tangga. Tapi ketika melihat Sayu yang akan pergi, Nichi pun merasa kalau wajah Sayu sangatlah mirip dengan gadis semalam yang sudah menyelamatkan Nichi dari iblis cacing. Ketika di siang hari, Nichi pun langsung bertemu dengan sang guru bernama Shiko yang katanya akan memberikan sebuah pekerjaan sampingan kepada Nichi. Di mana pada pekerjaan kali ini, Nichi disuruh untuk merapikan sebuah ruang lab yang sudah berantakan. Tapi ketika Nichi akan pulang di sore hari, Nichi nggak sengaja melihat ketiga temannya yang sedang merasa panik karena baru aja diserang oleh sosok hitam. Melihat makhluk itu yang kabur, Nichi pun langsung mengejarnya sebelum ada korban lain yang berjatuhan lagi. Tapi ketika sampai di depan halaman sekolah, Nichi pun malah melihat seorang gadis cantik yang sedang terjebak di pohon akibat sebuah anak panah. Melihat Nichi yang akan melepaskan wanita itu, datanglah Sayu yang segera menghentikan perbuatan Nichi tersebut. Kemudian Sayu pun mengatakan kepada Nichi jika wanita itu merupakan seorang iblis kucing yang sedang menyamar sebagai manusia. Awalnya Nichi pun gak percaya, tapi ketika melihat wujud asli dari wanita itu, barulah Nichi pun percaya kalau dia merupakan seorang iblis kucing api. Karena iblis kucing udah kabur, Sayu pun langsung menyalahkan Nichi karena sudah melepaskan iblis tersebut. Namun merasa jika iblis itu masih berada di sekitar sekolah, Sayu pun segera menyuruh Nichi untuk membantunya menangkap iblis kucing api. Hingga ketika melewati sebuah lorong, mereka pun kembali bertemu dengan iblis kucing itu. Tetapi ketika berhasil menangkapnya, iblis kucing itu pun berkata kalau dia bukan iblis yang sudah menyerang para siswa. Dan saat baru aja mengatakan hal tersebut, datanglah sang iblis lain yang rupanya adalah pelaku sebenarnya yang sudah menyerang beberapa siswa tadi. Tetapi ketika melihat putri yang ada pada sekujur tubuhnya, Sayu pun langsung menjadi sangat panik karena itu merupakan iblis tingkat tinggi yang bahkan bisa mengendalikan cuaca. Dan benar saja, walaupun sudah diserang berkali-kali, namun serangan itu nggak bisa melukai iblis macan petir tersebut. Dan karena perbedaan kekuatan yang begitu besar, membuat mereka menjadi kesulitan untuk mengalahkannya. Lalu dengan menggunakan medan magnet, iblis itu pun segera menarik Sayu dan bahkan menyerap semua energi kehidupan Sayu. Melihat Sayu yang sudah kalah, Nichi pun segera mengambil sesuatu dan mencoba untuk menghentikan iblis tersebut menggunakan tangannya. Tapi karena serangan tingkat tinggi tersebut, Nichi pun malah nggak sengaja mencaplok Sayu karena terpleset dan terjatuh. Tapi secara tiba-tiba, setelah nggak sengaja mendapatkan caplokan dari Nichi, Sayu seketika mendapatkan peningkatan power yang langsung ngebuatnya bisa kembali bertarung melawan iblis macan petir. Kemudian dengan melepaskan beberapa panah ilahi, Sayu akhirnya bisa mengalahkan iblis petir tersebut dan bahkan bisa mengatasi cuaca buruk yang diakibatkan oleh kekuatan iblis petir itu. Tapi walaupun tadi Sayu udah dibantu oleh sang iblis kucing api, namun Sayu mengatakan jika dia akan tetap menghabisi iblis kucing api sekarang juga. Namun ketika melihat hal tersebut, Nichi pun langsung menghentikannya karena iblis kucing sudah ngebantu mereka pada pertarungan tadi. Namun Sayu pun gak mau tahu karena menurutnya semua iblis itu sama aja, di mana mereka punya sifat jahat dan sangat licik. Tapi sebelum diserang oleh Sayu, iblis kucing bernama Neko tersebut langsung menyandera Nichi dan berkata kalau Sayu harus berhenti atau Nichi akan segera mati.
Namun secara tiba-tiba Neko pun malah mencaplok Nichi karena Nichi udah pernah menyelamatkan Neko tadi. Tapi ketika dicaplok oleh Neko, Nichi pun gak sengaja masuk ke dalam ingatan Neko dan bahkan langsung mengetahui nama asli Neko yang bernama Tama. Lalu karena nama aslinya udah ketahuan, Neko pun akhirnya memutuskan untuk segera menyerah karena ternyata jika mereka sudah mengetahui nama asli dari seorang iblis, maka mereka bisa mengendalikan iblis itu secara mutlak. Dan karena Neko sudah membantu mereka pada pertarungan tadi, Sayu pun berkata kalau dia nggak akan menghabisi Neko untuk saat ini. Kemudian sebelum hari menjelang malam, Sayu pun segera mengajak mereka ke rumahnya karena dia akan memberikan tempat tinggal yang baru kepada Neko. Dan saat sampai di sana, Nichi pun menjadi sangat terkejut karena nggak menyangka jika Sayu rupanya tinggal bersama dengan Ibu Shiko. Kemudian Ibu Shiko pun menjelaskan kalau dia sebenarnya hanyalah seorang wali sementara Sayu karena saat ini Sayu sudah mengalami masalah keluarga dengan keluarga besarnya. Lalu pada keesokan hari, ketika Nichi sedang nongki bersama dengan temannya Kubo, datanglah dua gadis kemarin yang ingin berterima kasih karena sudah dibantu oleh Nichi. Tapi tak lama kemudian, datanglah Sayu yang juga pengen mengajak Nichi untuk berbicara. Setelah mengajak Nichi keluar, Sayu pun langsung mengatakan sebuah info penting kepada Nichi jika dia kembali merasakan kemunculan iblis baru di sekolah mereka. Dan supaya nggak ada korban lagi, Sayu pun segera mengajak Nichi ke ruang guru untuk menerima misi baru mereka di hari itu. Dimana pada misi kali ini, Sayu dan juga Nichi harus segera mencari sebuah iblis baru yang baru aja muncul di sekolah mereka. Bahkan Ibu Shiko juga menambahkan jika Nichi bisa mencari dan mengalahkan iblis baru itu, maka Nichi akan mendapatkan sebuah imbalan dari Ibu Shiko yang tentu aja akan sangat nikmat dan mantap. Tapi saat baru aja menerima misi tersebut, dari kejauhan terdengar suara teriakan para gadis yang begitu keras. Dan rupanya suara teriakan tersebut berasal dari para gadis yang kini lagi diserang oleh seorang iblis tikus. Melihat iblis tikus yang kabur, Nichi pun langsung mengajak mereka untuk segera mencarinya. Tapi sial, ketika Neko akan mencoba melawan semua tikus bawahan itu, dia pun malah pingsan karena Neko rupanya belum pernah memakan energi kehidupan selama ini. Dan untuk menyelamatkan Neko, Sayu pun mendapatkan sebuah ide cerdas, di mana mereka harus bisa menangkap iblis tikus itu, lalu memberikan energi kehidupannya kepada Neko. Tapi saat sampai di markas iblis tikus, Sayu pun langsung kena mental saat melihat ribuan tikus yang datang untuk menyerang mereka. Namun saat akan diserang, datanglah Neko yang masih berusaha untuk melindungi Nichi. Tapi karena sudah kehabisan energi, Neko pun langsung tumbang dan akan segera dikalahkan oleh iblis itu. Merasa kalau nggak ada cara lain lagi, Nichi pun segera memberikan darahnya kepada Neko agar Neko bisa menyerap energi kehidupannya, lalu mencoba mengalahkan iblis tikus tersebut. Tapi siapa sangka setelah menyerap energi Nichi, power dan kecepatan Neko pun langsung meningkat secara drastis dan bahkan bisa mengalahkan iblis tikus tersebut dengan menggunakan satu serangan aja. Namun anehnya, setelah pertarungan tadi, energi Nichi pun malah kembali pulih dan bahkan udah kembali seperti semula lagi. Setelah melihat kejadian langka tersebut, Shiko pun segera memberitahu hal tersebut kepada seorang petinggi di keluarga Sayu, berkata jika Nichi mempunyai kekuatan energi kehidupan yang gak terbatas. Lalu pada keesokan harinya, Nichi pun segera membersihkan rumah Sayu yang sangat berantakan karena rupanya saat ini, Shiko akan menyuruh Nichi untuk tinggal bersama dengan Sayu dan juga Neko. Karena setelah melihat potensi mereka pada pertarungan sebelumnya, Shiko pun merasa kalau mereka mungkin bisa membasmi semua iblis yang bahkan bisa menjadi pelindung kota dari para iblis. Keesokan hari, Kubo pun bertanya kepada Nichi tentang hubungan di antara Sayu dan Nichi saat ini. Tapi Nichi pun langsung mengalihkan pembicaraan itu, seakan dia nggak ingin membahas Sayu di hadapan Kubo. Namun di sore hari, muncullah sebuah iblis yang baru, yang rupanya kini sedang menangkap seorang gadis di sekolah mereka. Tapi ketika Sayu akan mencoba menyerang iblis itu, sebuah serangan pun datang dari arah belakang, yang ternyata berasal dari gadis bernama Shima. Di mana ternyata gadis bernama Shima ini merupakan adik dari Sayu. Melihat adiknya yang datang dan ikut campur dalam pertarungan tersebut, Sayu pun segera bertanya tentang maksud kedatangan Shima pada saat ini. Dan kemudian Shima pun menjawab kalau alasan dia datang saat ini kalau dia ingin membawa Nichi bersamanya.
Tapi ketika mendengar hal itu, Sayu pun langsung menolaknya, ya karena Nichi udah tinggal duluan di rumah Sayu. Ketika pertengkaran semakin parah, Shiko lalu menjelaskan kepada Nichi kalau Shima begitu menginginkan energi kehidupan yang Nichi miliki. Dan karena sudah capek dengan pertengkaran itu, Nichi yang udah capek memutuskan untuk segera mandi saja. Tapi ketika Nichi akan mandi di malam itu, dan siapa sangka, Shima pun malah menculik Nichi karena Shima begitu kagum dan tertarik kepada energi kehidupan Nichi. Tetapi saat baru saja mendapatkan Nichi, dari arah depan, muncullah sebuah iblis penghuni jembatan yang berhasil menjebak mereka ke dalam sebuah dunia iblis. Dan ketika di sana, mereka pun mulai bertemu dengan beberapa mobil hantu yang sedang mencoba untuk menghabisi mereka. Namun sebelum mereka diserang, semua penjaga Shima pun langsung melakukan perlawanan dan berhasil mengalahkan beberapa iblis. Tapi tak lama berselang, datanglah iblis mobil yang asli yang kini sudah siap untuk menerkam mereka semua. Merasa jika iblis itu sangatlah kuat, Shima pun langsung menyuruh Nichi untuk segera mencaploknya agar bisa memberikan energi kehidupannya kepada Shima. Tapi di saat Nichi akan mencaplok Shima untuk menang melawan iblis itu, datanglah Sayu yang segera menghentikan hal tersebut. Dan pada saat yang bersamaan, api pun mulai muncul di mana-mana, sampai ngebuat mereka pun harus bersembunyi ke dalam mobil lagi. Sialnya, walaupun sudah bersembunyi, namun iblis itu masih berusaha untuk memakan mereka. Karena gak punya cara lain lagi, Shiko pun segera memaksa Sayu untuk mencaplok Nichi agar bisa mendapatkan kekuatan energi kehidupan dan mengalahkan iblis itu. Akhirnya, dengan menggunakan sebuah panah ilahi lagi, Sayu berhasil mengalahkan iblis mobil tersebut dan ngebuat mereka semua selamat dari dunia iblis itu. Dan karena Shima udah sadar kalau Sayu gak akan menyerahkan Nichi begitu aja, Shima pun memutuskan untuk segera pulang daripada harus bertengkar lagi dengan kakaknya sendiri. Kemudian di hari kedua tinggal bersama Sayu, Nichi pun menjadi cukup terkejut melihat Sayu yang begitu giat berlatih memanah. Dan Sayu pun berkata kalau dia harus terus berlatih agar bisa menjadi penerus dari klan Shimazu dan mengalahkan sang adik dalam persaingan tersebut. Karena pada beberapa tahun yang akan datang, Shima mungkin akan menjadi pesaing yang ketat bagi Sayu. Namun ketika Sayu dan Nichi akan berangkat ke sekolah, mereka pun menjadi sangat terkejut melihat Shima yang mutusin untuk pindah ke sekolah mereka. Kesal dengan hal itu, Sayu pun langsung bertanya tentang alasan Shima ingin pindah ke sekolah mereka. Dan Shima pun lantas menjawab kalau dia rupanya masih ingin merebut Nichi dari Sayu. Hingga saat hari menjelang malam, Sayu pun mulai merasa khawatir karena takut jika dia akan kalah bersaing dengan Shima untuk mendapatkan klan Shimazu. Tapi pada lain sisi, kita pun akan melihat beberapa anggota klan Shimazu yang sedang dihabisi oleh seorang iblis samurai yang sangat hebat. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Shiko pun segera menyuruh semuanya untuk bersiap karena mereka akan melawan iblis samurai di malam itu juga. Tapi ketika mereka sampai di sana, Sayu pun malah kembali bertemu dengan Shima yang juga ingin mengalahkan iblis tersebut. Namun anehnya, walaupun sudah terkena serangan berkali-kali, iblis samurai itu masih bisa bertahan dan bahkan bisa pulih kembali. Merasa kalau iblis itu nggak bisa dikalahkan dengan serangan fisik biasa, mereka pun memutuskan untuk kabur terlebih dahulu dan mulai memikirkan sebuah rencana dan strategi baru. Tapi seusai bertarung melawan iblis tadi, saya pun gak sengaja melihat sebuah jimat aneh yang berada pada helm iblis tersebut. Dan karena hal itu, saya pun langsung menyimpulkan satu hal, jika pasti ada seorang penyihir yang mungkin sudah memanggil iblis samurai tersebut dan mengendalikannya. Dan untuk bisa mengalahkannya, saya pun mengatakan jika mereka harus mencoba menghancurkan jimat pada helm tersebut. Singkatnya, setelah mengatur strategi dan juga rencana baru bersama teman-teman, saya pun mulai memancing perhatian dari iblis samurai, sementara Nichi harus merobek jimat itu ketika mendapatkan sebuah kesempatan. Akhirnya, setelah merobek jimat tersebut, barulah mereka bisa mengalahkan iblis samurai. Tapi, ketika saya akan mengamankan pedang iblis samurai, dia pun malah lepas kendali, seakan sedang dirasuki oleh roh pada pedang tersebut. Dan pada saat yang sama, datanglah seorang penyihir jahat yang rupanya merupakan dalang di balik semua kemunculan iblis selama ini. Dan karena sudah dirasuki oleh pedang iblis, kini Sayu pun mulai menyerang semua teman-temannya tanpa pandang bulu. Namun untung aja, setelah memanggil nama Sayu berkali-kali, akhirnya Sayu pun bisa kembali sadar dari pengaruh pedang tersebut.
Dan karena saya udah kembali sadar, penyihir jahat itu memutuskan untuk segera pergi begitu aja. Setelah mengetahui dalang dari semua kemunculan para iblis, Shiko pun langsung menyuruh semua siswanya untuk bersiap menghadapi penyihir itu lagi, yang mungkin bisa kembali kapan aja. Kemudian Shiko pun berkata bahwa cara yang mungkin bisa mengalahkan wanita bernama Isuka itu, ya hanya dengan cara mengetahui nama asmanya. Dan orang yang bisa melakukan hal tersebut hanyalah Nichi seorang. Tapi saat mendengar perkataan Shiko, Nichi pun langsung berpikir keras karena dia harus mencari cara untuk mencaplok penyihir jahat itu demi bisa mendapatkan nama asli atau nama asmanya. Singkatnya, ketika di siang hari, Sayu pun mendapatkan panggilan dari neneknya yang menyuruh Sayu untuk segera menjaga Nichi akibat Nichi mempunyai mata kebenaran yang sangat berharga, di mana dengan menggunakan kekuatan mata tersebut, Nichi pun bisa mengetahui nama asli dari para iblis. Namun, ketika di sore hari, terjadi sebuah masalah baru lagi, di mana para siswa telah diculik lagi oleh sang penyihir jahat bernama Isuka tersebut. Namun sialnya, ketika Sayu akan mencoba menyerang Isuka, semua teman-temannya malah menyuruh Sayu untuk menolong para siswi yang sedang disandra terlebih dahulu. Tapi ketika Sayu akan menyerang iblis ciptaan Isuka tersebut, iblis itu malah menghabisi semua teman-temannya yang langsung ngebuat Sayu pun merasa bersalah. Di saat Sayu akan merasa bersalah, Nichi pun segera memberikan semangat kepada Sayu dan berkata kalau yang penting Sayu udah berusaha semaksimal mungkin. Setelah itu, mereka pun segera mengejar Isuka yang kabur ke dalam gudang karena ingin segera menghabisinya. Namun saat Sayu dan Nichi akan menyerang Isuka, datanglah seekor iblis laba-laba yang berhasil menjebak mereka semua. Kemudian Isuka pun segera menyuruh iblis itu untuk menyerap semua energi kehidupan Sayu dan juga Nichi agar bisa menjadi semakin kuat. Dan karena gak punya pilihan lain lagi, Shima pun langsung menyuruh Nichi untuk segera mencaplok Sayu agar Sayu bisa mendapatkan kekuatan tambahan dan bisa mengalahkan iblis laba-laba tersebut. Tapi awalnya Sayu pun malah menolak Nichi karena dia nggak ingin sampai nama aslinya diketahui oleh Nichi. Namun pada akhirnya Nichi pun harus tetap mencaplok Sayu untuk bisa melawan dan selamat dari iblis itu. Akhirnya setelah mencaplok Sayu, mereka pun bisa melepaskan ikatan jaringnya dan bahkan menghancurkan iblis itu sampai menjadi abu nggak tersisa. Namun, semenjak Nichi mengetahui nama asli Sayu, langsung ngebuat Sayu pun menjadi sangat kesal kepada Nichi. Bahkan setiap harinya, Sayu sampai mutusin untuk menjauhi Nichi. Merasa jika itu merupakan sebuah masalah, Nichi pun langsung curhat kepada Shiko tentang masalahnya dengan Sayu. Dan Shiko pun lantas menjelaskan bahwa Sayu mungkin sedang merasa takut kepada Nichi karena Nichi sudah mengetahui nama aslinya. Karena jika sampai Nichi sudah mengetahui nama asli Sayu, maka Nichi kemungkinan besar bisa mengontrol Sayu seperti Nichi mengontrol Neko dan juga para iblis lainnya. Dan karena kini Sayu sudah menjauhi Nichi, kini Shima pun bisa mendapatkan sebuah kesempatan untuk semakin dekat dengan Nichi. Tapi ketika melihat Shima yang mendekati Nichi, langsung ngebuat semua teman kelas Nichi menjadi iri kepada Nichi. Hingga di siang hari, Nichi pun segera meminta maaf kepada Sayu agar masalah mereka berdua bisa selesai. Tapi kemudian Sayu pun menjelaskan alasan dia merahasiakan masa lalunya, di mana pada beberapa tahun yang lalu, ayah Sayu menikah dengan orang luar yang bukan dari keluarga Shimazu. Dan karena hal tersebut, ayah Sayu pun langsung dibenci dan bahkan diusir dari klan mereka. Dan karena hal itulah, Sayu mutusin untuk merahasiakan masa lalunya karena dia merupakan seorang anak buangan yang kini sedang berusaha untuk menjadi penerus dari klan Shimazu. Namun, ketika sampai di rumah, Sayu pun mendapatkan sebuah paket aneh yang berasal dari seseorang. Tapi saat Sayu membuka paket cermin tersebut, dan siapa sangka kalau itu merupakan sebuah jebakan dunia cermin yang mencoba untuk menjebak Sayu dan juga Nichi. Lalu saat masuk ke dalam dunia cermin tersebut, muncullah Sayu jahat yang mengatakan kalau dia akan segera menghabisi mereka berdua. Melihat Shima dan Neko yang pengen menyelamatkan Nichi, Shiko pun lantas menjelaskan kalau Sayu harus bisa mengalahkan iblis pada cermin itu, barulah bisa keluar dari dunia cermin tersebut. Dan walaupun awalnya cukup kesulitan, namun setelah mendapatkan bantuan buff dari kekuatan Nichi, akhirnya Sayu pun mampu mengalahkan iblis kiriman tersebut yang bersemayam pada cermin itu. Dan akhirnya setelah kejadian bersama dengan iblis cermin tersebut, Sayu pun langsung mau memaafkan perbuatan Nichi. Dan karena hari sudah semakin malam, Nichi pun segera mengajak mereka untuk segera pulang dan makan malam bersama dengan teman-teman yang lain. Tapi di lain sisi, kita pun akan melihat seorang pria
yang sedang mengatur rencana jahat bersama Isuka. Kembali pada Nichi, ketika sedang masak untuk makan malam, datanglah Shiko yang ingin memberikan sebuah pedang kepada Nichi, di mana pedang tersebut rupanya merupakan pedang dari iblis samurai yang sudah mereka kalahkan beberapa hari lalu. Tapi setelah mendengar kabar jika Nichi mendapatkan sebuah pedang, Sayu pun segera menceritakannya kepada Shima dan berkata kalau Nichi udah bisa bertarung bersama mereka untuk melawan semua iblis yang baru aja muncul di stasiun kereta. Hingga ketika di sore hari, Nichi dan semua teman-temannya langsung masuk ke dalam sebuah terowongan kereta setelah merasakan kemunculan iblis di sana. Saat masuk semakin dalam, mereka pun mulai menemukan beberapa orang yang nampaknya sudah koi tanpa alasan yang jelas. Lalu tak lama kemudian, datanglah sebuah asap iblis, yaitu sang iblis yang sudah menghabisi semua orang di kereta tersebut. Tapi pada saat yang sama, Shima pun akan segera pergi dan mencari Isuka karena Isuka yang sudah memanggil iblis tersebut. Namun sialnya, walaupun mereka sudah menyerangnya berulang kali, iblis asap itu masih bisa bertahan dari semua serangan fisik Sayu. Mengetahui jika serangan fisik gak akan mempan, Shiko pun segera menyuruh Nichi untuk mencari ventilasi udara, sementara mereka akan memancing perhatiannya. Lalu akhirnya, dengan perjuangan yang cukup keras, Nichi berhasil menyalakan filter udara yang berhasil ngebawa sang iblis tersedot ke arah luar. Tapi sial, Nichi pun harus terbaring gak berdaya karena dia udah gak sengaja menghirup gas dari iblis itu. Sementara di lain tempat, Shima pun langsung mengejar Isuka karena Isuka yang sudah memanggil iblis asap tersebut. Dan karena sudah muak dengan semua perbuatannya, Shima pun langsung melepaskan beberapa serangan cakar, mencoba untuk menghabisi Isuka sekarang juga. Tapi sial, karena perbedaan kekuatan yang cukup besar, langsung ngebuat Shima pun mulai kewalahan untuk melawannya. Bahkan saat Nichi baru aja tersadar dan datang dari pingsannya, Isuka pun langsung melempar Shima ke arah mereka, lalu mengatakan jika mereka nggak akan bisa untuk mengalahkannya karena dia sangatlah kuat. Melihat sang adiknya yang terluka, Isuka yang kesal pun langsung melepaskan sebuah segel busur dan segera melancarkan beberapa serangan pamungkas dan kuat kepada Isuka saat itu juga. Tapi sialnya, karena sudah melepaskan segel pada busurnya, kini Sayu pun harus koma akibat konsekuensi karena sudah melepaskan segel pada busur itu. Dan hanya ada satu cara untuk bisa menyelamatkan Sayu, yaitu menunggu Sayu sampai bangun dari koma tersebut. Singkatnya, pada keesokan hari, Shima pun segera bertanya kepada Nichi atas kondisi Sayu saat ini. Dan Nichi pun menjelaskan kalau Sayu akan segera sadar pada keesokan hari. Tapi sewaktu melihat Nichi yang akan berbelanja di hari itu, Shima yang juga sedang gabut memutuskan untuk ikut menemani Nichi berbelanja. Kemudian setelah membeli beberapa sayur di mall, Shima pun segera mengajak Nichi karena dia ingin membeli beberapa baju yang sedang viral di Jepang. Namun di saat Shima akan menyuruh Nichi untuk menilainya, Nichi pun malah gak sengaja menyentuh melon Shima yang langsung ngebuat Nichi menjadi salting dan sangat malu. Bahkan ketika pulang dari sana, mereka pun malah berjumpa dengan teman kelas Nichi yang mengira kalau Nichi dan Shima lagi berkencan. Tapi karena gak pengen diejek oleh teman-temannya, Nichi pun segera mengajak Shima untuk kabur supaya bisa menikmati es krim yang mereka beli tadi. Lalu tak lama kemudian, datanglah pelayan Shima yang berkata jika Shima harus menjalankan sebuah misi penting, di mana pada misi kali ini, Shima pun harus menjinakkan iblis petir yang ada pada dunia iblis. Tetapi karena misi itu sangatlah sulit, Shima pun sampai harus meminta bantuan kepada Nichi untuk bisa mengalahkan iblis petir tersebut. Namun sial, walaupun sudah mendapatkan bantuan dari Nichi, iblis itu masih bisa memberikan perlawanan sampai ngebuat Nichi dan Shima menjadi kewalahan untuk melawannya. Namun saat mereka akan dikalahkan oleh sang iblis petir, Shima pun mulai kembali teringat kepada kenangan masa kecilnya di mana Shima harus bersaing dengan Sayu untuk bisa menjadi penerus utama dari klan Shimazu. Di mana sejak masih kecil, Shima sangat dianggap remeh oleh keluarganya sendiri. Kembali pada masa kini, di mana karena gak ingin menjadi lemah terus-menerus, Shima pun segera mencaplok Nichi, lalu menyerap sebagian energi kehidupan Nichi untuk bisa mengalahkan iblis petir. Akhirnya setelah mendapatkan power kehidupan dari Nichi, Shima pun mampu memberikan serangan balasan yang bahkan mampu menjinakkan iblis petir itu sekarang juga. Setelah mengalahkannya, Shima pun langsung membuat sebuah kontrak dengan iblis petir supaya iblis itu bisa membantunya melawan Isuka pada pertarungan yang akan mendatang nanti. Beberapa hari kemudian, mereka pun mendapatkan sebuah berita yang sangat mengejutkan di mana ada seorang pria misterius yang sudah menghancurkan beberapa kuil di kota mereka. Tapi ketika mendengarkan hal tersebut, Sayu pun malah langsung pergi dan semakin mengasah kemampuan panahannya.
Merasa kalau Sayu mengetahui sesuatu, Nichi pun lantas bertanya tentang apa yang sedang Sayu sembunyikan saat ini. Namun Sayu pun gak ingin menjawab pertanyaan itu dan berkata kalau dia sedang baik-baik saja. Tapi dari wajah Sayu, Nichi pun tahu kalau Sayu sedang merahasiakan sesuatu. Lalu pada sore hari, Nichi pun berkata kepada Shima kalau dia sangat penasaran dengan alasan Isuka yang selalu mengincar Sayu selama ini. Namun ketika di malam hari, Shiko pun segera mengatur sebuah formasi dan rencana baru di mana Nichi akan menjadi penyerang utama sementara Sayu akan menjadi support di belakang. Tapi ketika mendengar hal itu, Sayu pun langsung menolaknya dan mengatakan kalau dia yang seharusnya berhadapan dengan Isuka. Tapi Shiko pun melarangnya karena akan sangat sia-sia jika Sayu kalah di awal pertarungan. Apalagi selama ini, Sayu merupakan penyerang terbaik di antara mereka semua. Namun pada keesokan hari, datanglah seorang gadis kecil yang rupanya ingin bertemu dengan Sayu. Tapi ketika melihat gadis kecil tersebut, Sayu pun langsung memberikan sebuah hormat kepadanya karena gadis kecil itu rupanya merupakan pemimpin klan Shimazu saat ini. Kemudian setelah memberikan segel busur baru kepada Sayu, Nami pun segera mengajak Nichi ke taman untuk menanyakan sesuatu kepada Nichi. Lalu Nami pun bertanya bahwa apakah Nichi masih ingin ngebantu mereka melawan Isuka ataukah Nichi ingin kembali di kehidupan lamanya sebagai seorang siswa SMA biasa. Namun tanpa basa-basi, Nichi pun lantas menjawab kalau dia masih ingin ngebantu Sayu dan juga semua teman-temannya sampai bisa mengalahkan Isuka. Tapi saat mereka baru aja mengatakan hal tersebut, datanglah Isuka yang langsung menghabisi Nami ketika Nami sedang lengah. Melihat Nami yang diserang, Sayu pun segera melontarkan beberapa anak panah karena sangat merasa kesal dengan perbuatan Isuka itu. Melihat ledakan besar yang terjadi, Shima dan semua teman-temannya pun segera datang untuk ngebantu Sayu menghadapi Isuka saat itu juga. Namun walaupun Neko dan Shima udah menggunakan kekuatan baru mereka, namun Isuka pun masih bisa bertahan dengan menggunakan iblis ular yang dia panggil dari neraka. Tapi siapa sangka kalau Nami yang sedari tadi berbicara dengan Nichi ternyata hanyalah sebuah boneka biasa yang dikendalikan dari jarak jauh. Namun sial, walaupun Sayu sudah menggunakan segel yang baru, namun dia masih cukup sulit untuk melawan Isuka. Bahkan ketika Sayu sedang lengah, Isuka pun langsung melepaskan beberapa serangan pemotong. Saat terkena serangan tersebut, Sayu pun langsung terjatuh karena dia hilang keseimbangan. Sementara di lain sisi, Shima pun mulai kesulitan melawan sang iblis ular yang sudah dipanggil oleh Isuka tersebut. Dan lagi-lagi, karena nggak punya cara lain, Nichi pun harus kembali mencaplok Neko agar membuat Neko bisa bertarung dengan full power. Kembali pada Isuka, di mana ketika dia akan menjatuhkan Sayu dari atap, datanglah Nichi yang berhasil menangkap Sayu tepat waktu. Melihat Nichi yang menghalanginya, Isuka pun menjadi sangat marah dan mengatakan kalau dia akan segera menghabisi mereka berdua. Namun sebelum hal itu terjadi, Sayu pun segera menggunakan anak panahnya dan mencoba untuk menghentikan pergerakan Isuka. Tapi dengan mudahnya, Isuka pun mampu menghentikan semua serangan Sayu tersebut. Dan bahkan Isuka pun segera menahan Nichi, lalu berkata kalau dia akan segera menghabisi Nichi sekarang juga. Bahkan pada saat yang sama, Neko dan Shima mulai semakin kewalahan melawan iblis ular yang selalu pulih dari setiap serangan. Kembali pada Sayu dan Nichi, di mana setelah terhempas ke dalam rumah yang terbakar, Nichi yang udah gak punya pilihan lain mengatakan jika mereka harus segera melakukan caplokan untuk bisa mengalahkan Isuka. Akhirnya setelah mendapatkan caplokan dari Nichi, Sayu pun seketika mendapatkan peningkatan power ilahi yang langsung ngebuatnya semakin percaya diri untuk bisa mengalahkan Isuka. Kemudian dengan melepaskan panah cahaya, Sayu pun mulai menyerang Isuka sampai ngebuat Isuka cukup kesulitan untuk menangkisnya. Dan untuk mengakhiri semua itu, Sayu pun langsung melontarkan sebuah panah surgawi yang langsung ngebuat Isuka semakin melemah. Tapi karena Isuka sangat keras kepala, dia pun masih mencoba bertahan dan bahkan sempat memberikan serangan terakhir kepada Sayu. Namun untung aja, karena sudah mendapatkan peningkatan power, Sayu pun bisa dengan mudah melumpuhkan dan mengalahkan Isuka. Tapi siapa sangka jika Isuka yang mereka lawan selama ini hanyalah sebuah boneka kloningan biasa. Namun tak lama kemudian datanglah seorang pria bertopeng yang segera membawa boneka Isuka tersebut. Singkat cerita, setelah pertarungan dahsyat kemarin, kehidupan Nichi pun mulai kembali normal lagi, di mana dia pun bisa menikmati kehidupan SMA-nya dengan kedamaian.